Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malindra BP 1910522049. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar monopoli. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan materi pembahasan saya dalam video ini. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan pasar. Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksinya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, yaitu terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pemilik tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang ciri yang kedua, yaitu tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal asal besar, dan lainnya. Ciri yang keempat, yaitu penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keuntungannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Lalu, apa saja sumber monopoli? Yang pertama, itunya ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya, telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai menjadi hidup orang banyak dikuasai negara. Sumber yang kedua, itunya monopoli alamiah. Monopoli alamiah yaitu monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Sumber yang ketiga, yaitu monopoli dengan lisensi. Tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Lalu apa saja kelebihan pasar monopoli? Saya jelaskan. Yang pertama, yaitu sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Dan yang kelebihan yang kedua, itu pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Lalu kelebihan yang ketiga, yaitu dengan monopoli pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Lalu kelebihan yang keempat, yaitu melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Lalu apa saja kekurangan pasar monopoli? Kekurangan dari pasar monopoli yang pertama, itu karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum atau efisien. Pembeli tidak dapat berpindah ke yang kedua, itu pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan kekurangan yang keempat, yaitu keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pasar monopoli. Jika ada catatan saya salah dan penyampaian saya yang salah dalam video ini, saya mohon maaf. Saya kini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.